Selamat datang di Baca Novel Channel. Jangan lupa like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih. Kali ini, kita akan melanjutkan cerita yang menarik dari sebuah novel yang berjudul Naga Bumi Penakluk Langit. Selamat mendengarkan. Bab 31. Nama yang sudah beredar. Gerbang kota kuning terlihat menjelang tengah hari. Dari kejauhan, kota itu terlihat sama persis dengan ketika mereka tinggalkan 4 hari lalu. Dinding tingginya, gerbangnya yang ramai, suara pedagang dan pengelana yang bercampur menjadi satu kebisingan yang khas. Tidak ada yang berubah secara kasat mata. Namun Wu Chen yang sekarang berdiri memandanginya dari kejauhan tahu bahwa sesuatu sudah berubah, bukan di kota itu, melainkan di caranya memandang kota itu. "Siap?" tanya Lin Suer di sampingnya. "Selalu," jawab Wu Chen. Pria tua sudah melangkah duluan tanpa menunggu jawaban siapapun. Mereka berjalan masuk melalui gerbang yang kali ini tidak menimbulkan drama apapun. Penjaga yang memeriksa hanya melirik sebentar pada 3 orang yang masuk lalu mengalihkan perhatian ke antrian berikutnya. Di dalam kota, Wu Chen langsung merasakan perbedaan. Bukan perbedaan fisik, jalan-jalannya sama, bangunannya sama, orang-orangnya sama. Namun ada sesuatu dalam cara beberapa orang melirik ke arah mereka yang berbeda dari saat mereka pertama kali masuk seminggu lalu. Bukan rasa ingin tahu dari orang asing. Lebih mendekati pengenalan. "Mereka mengenalimu," kata Lin Suer pelan. "Tahu? Apakah itu masalah?" "Tidak, tapi berarti informasi sudah bergerak. Klan Besi Langit pasti sudah tahu kita kembali sebelum kita sampai ke penginapan. Mungkin bahkan sebelum kita masuk gerbang," kata pria tua dari depan. "Ada mata dan telinga di mana-mana di kota ini. Anggap saja kita sudah diumumkan. Bagusnya kita tidak perlu membuang waktu untuk berpura-pura bersembunyi." Pria tua berbelok ke jalan yang menuju penginapan mereka yang lama. "Kita langsung ke urusan yang perlu diselesaikan. Hari ini, besok, hari ini kita makan dan tidur dengan benar. 4 hari di hutan cukup untuk membuat punggungku protes setiap kali aku berdiri." Penginapan mereka yang lama masih ada dan masih buka. Pemiliknya melihat mereka masuk dengan ekspresi yang campuran antara lega dan tidak yakin apakah lega adalah respons yang tepat untuk orang-orang yang selama ini cukup sering membawa keributan ke area sekitar tempatnya berdiri. "Kamar yang sama?" tanyanya. "Kalau tersedia," kata pria tua. "Tersedia. Tidak ada yang berani menyewa kamar itu sejak kalian pergi." Pemilik itu berdeham canggung. Entah kenapa, pria tua tersenyum puas seolah itu adalah kabar yang sangat memuaskan. Wu Chen memilih untuk tidak menanyakan kenapa. Mereka mendapat 3 kamar. Barang bawaan ditaruh, debu perjalanan dibersihkan, dan untuk pertama kali dalam 4 hari, Wu Chen duduk di atas sesuatu yang bisa disebut tempat tidur dengan permukaan yang tidak berbatu. Rasanya luar biasa dengan cara yang sederhana. Ia berbaring sebentar, menatap langit-langit kamar. Kemudian mendengar ketukan di pintu. 3 kali, ringan namun teratur. "Masuk," katanya tanpa berdiri. Pintu terbuka. Lin Suer berdiri di ambang pintu. Ekspresinya tidak seperti biasanya, ada sesuatu yang lebih mendesak di sana. "Ada seseorang di luar penginapan," katanya. Wu Chen langsung duduk. "Klan Besi Langit?" "Tidak," Lin Suer menggeleng sedikit. "1 orang. Berdiri di seberang jalan. Sudah ada sejak kita masuk." Ia berhenti sebentar. Berambut putih. Wu Chen berdiri. Dan dari cara ia berdiri, cepat, tidak tergesa-gesa,
Sudah dalam posisi yang benar sebelum sepenuhnya tegak, siapapun yang memperhatikan bisa melihat bahwa 4 hari di lembah memang mengubah sesuatu. Bersambung.